Baik kawanku, sahabat tani dimanapun berada, apa kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja dan masih semangat untuk bertani kawanku. Nah, pada kesempatan pada kali ini saya mencoba untuk berbagi tentang pupuk apa saja yang saya gunakan pada tanaman cabai saya ini, mulai dari fase vegetatif sampai fase generatif kawanku. Tapi apa yang saya bagikan ini hanyalah berdasarkan pengalaman saya saja kawanku. Tentunya setiap petani memiliki cara yang berbeda untuk memberi perlakuan terhadap tanamannya masing-masing kawanku. Nah, pupuk apa saja yang saya gunakan kawanku? Simak video selengkapnya. Tapi bagi kawan-kawan yang belum mensubscribe channel saya, silakan subscribe dulu kawanku, karena subscribe itu gratis. Dan tidak rugi kawan-kawan mensubscribe channel saya, karena saya akan terus mencoba untuk berbagi tentang ilmu pertanian berdasarkan pengalaman saya langsung di lapangan kawanku. Nah, baik kawanku, inilah berbagai pupuk yang saya gunakan pada tanaman cabai saya. Saya mulai dari cabai yang baru berusia 7 hari setelah tanam kawanku. Saya sudah mulai melakukan pemupukan baik secara kocor maupun secara spray atau semprot kawanku. Nah, untuk kocor saya menggunakan pupuk KNO3 merah kawanku. Ini dari produk Pak Tani. Ini kandungan unsur haranya nitrogen 15 dan kalium juga 15% kawanku. Kemudian pupuk KNO merah ini saya campur dengan pupuk NPK 16 saya menggunakan NPK Mutiara kawanku. Ini untuk kocornya. Nah, untuk spray kawanku, di sini saya menggunakan pupuk organik cair dari produk NASA yang saya campur dengan Ganasil D kawanku. Ini Ganasil D dan pupuk yang mengandung unsur hara boron kawanku. Dimana unsur hara boron ini adalah unsur hara mikro yang sangat penting juga untuk tanaman kawanku. Dimana kalau tanaman kita kekurangan unsur hara boron, cenderung daun cabai kita menjadi kerdil, melengkung kawanku, dan pupus baru biasanya terhenti kawanku karena kekurangan unsur hara boron. Dan biasanya kawanku saya melakukan pemupukan di fase vegetatif. Saya melakukan pemupukan untuk kocor saya 10 hari sekali kawanku, dan untuk spraynya saya kadang-kadang melakukan 7 hari sekali kawanku. Menurut cuaca kawanku, kalau cuacanya panas bisa 10 hari sekali kawanku. Nah, untuk fase generatif kawanku, atau dimana cabai kita sudah mulai berbunga kawanku, yaitu cabai kita memasuki umur 50 hari ke atas kawanku. Biasanya saya menggunakan untuk kocor saya menggunakan KNO putih kawanku. Pupuk ini sangat bagus karena kandungan unsur hara kaliumnya sangat tinggi kawanku, yaitu 45% kawanku. Nah, ini pupuk ini biasanya saya kocorkan. Saya tambahkan pupuk untuk menambah unsur kaliumnya kawanku. Saya biasanya menggunakan pupuk
KCl. Ini juga kandungan unsur haranya kalium. Dan maaf, ini karena pupuk fosfatnya sudah habis kawanku, jadi saya tidak bisa menunjukkan. Biasanya saya juga campur dengan pupuk SP36 kawanku, yaitu kandungan unsur haranya fosfat kawanku. Nah, ini untuk dikocor kawanku. Yang saya tambahkan juga dengan ini pupuk organik kawanku. Ini namanya pupuk power nutrisi dari produk NASA, dimana pupuk ini sangat bagus sekali untuk fase generatif kawanku. Pupuk ini bisa memaksimalkan hasil panen kita. Ini untuk bisa meningkatkan bobot dan ukuran buah cabai kita kawanku, juga bisa untuk mencegah kerontokan bunga dan buah kawanku. Nah, ini untuk dikocor, tapi terlebih dahulu kita cairkan dulu pupuk ini kawanku. Nah, untuk spraynya kawanku, di sini saya menggunakan untuk menambahkan unsur fosfatnya lagi. Saya menggunakan pupuk MKP kawanku, ini juga dari produk Pak Tani, dimana ini kandungan unsur hara fosfatnya tinggi, yaitu 52% dan kaliumnya 34% kawanku. Ini saya spraykan. Kalau tidak ada MKP, biasanya saya juga menggunakan pupuk multi KP. Ini juga kandungannya sama kawanku, yaitu kalium 35% dan fosfatnya 52% kawanku. Nah, MKP atau multi KP ini juga saya tambahkan dengan ini hormonik kawanku. Ini pupuk hormonik dari produk NASA juga kawanku. Ini bisa memacu meningkatkan pembungaan serta pembuahan kawanku, juga berfungsi untuk mengurangi kerontokan bunga dan mempercepat pertumbuhan tunas kawanku. Ini sangat bagus sekali untuk pupuk di fase generatif kawanku. Dan jangan lupa kawanku, kawan-kawan harus menggunakan pupuk kalsium kawanku. Ini sangat penting sekali pupuk kalsium, karena selain untuk mencegah kerontokan pada bunga dan buah, ini juga berfungsi sebagai mencegah tanaman kita terserang dari berbagai penyakit kawanku, khususnya di musim penghujan. Kawan-kawan bisa menggunakan pupuk kalsium dengan merek apapun. Ini saya menggunakan berbagai macam merek pupuk kalsium, bisa dilihat. Ini kalsium cap kumbang, kalsium, ada kalsium tawon, dan juga saya kadang-kadang menggunakan pupuk kalsium cair kawanku. Mereknya terserah kawan-kawan, yang penting pupuk kandungannya pupuk kalsium kawanku. Nah, dari semua pupuk ini kawanku, saya juga rutin menggunakan pupuk yang mengandung bakteri atau mikroba kawanku, yang berfungsi untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah kawanku, sehingga mampu meningkatkan produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi kawanku. Nah, biasanya pupuk saya buat sendiri di rumah kawanku dengan menggunakan EM4 dan air cucian beras kawanku. Nah, bagaimana cara membuat pupuknya kawanku, saya akan jelaskan pada video saya selanjutnya kawanku.
Nah baik kawanku, inilah pupuk yang saya gunakan. Semoga bisa bermanfaat kawanku. Sekian dari saya, salam petani Indonesia.